Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di era ke-1630 miliar, di dalam samudra semesta, dua dewa sejati akhirnya bergabung. Dan untuk pertama kalinya, mereka berangkat ke sarang binatang sektor, yaitu Tanah Kegelapan. Ada dua dewa sejati menuju ke sarang tempat tinggal semua binatang sektor, yang dikenal sebagai Tanah Kegelapan. Mereka adalah Hong, yang telah menjadi dewa sejati 30 miliar era sebelumnya, dan dewa mata iblis dari era alam semesta pertama di lautan semesta. Dibandingkan dengan dewa sejati lainnya dari samudra semesta, mereka hanya dewa sejati biasa. Namun, mereka memiliki dua kesamaan. Mereka berdua memiliki barang berharga tipe mesin, dan mereka berdua memiliki tekad yang kuat. Mereka berdua melakukan perjalanan menuju Tanah Kegelapan dengan pesawat ruang angkasa dewa sejati, namun mereka diserang oleh binatang sektor di pinggiran Tanah Kegelapan. Saat ini, udara yang kacau memenuhi samudra semesta. Di dalamnya, selain 4 negeri ekstremis, ada istana berbahaya lainnya. Beberapa tempat merupakan tempat tinggal yang diciptakan oleh para dewa sejati, seperti Juhe Ocean. Juhe Ocean awalnya disebut Lautan Pasir Emas. Meskipun dewa sejati tidak takut, mereka tidak berani masuk sembarangan. Saat ini, kekuatan dewa sejati Juhe telah meningkat pesat sejak memasuki dunia jin, dan dia telah menjelajahi Lautan Pasir Emas. Dia bahkan telah menempatkan harta karun istana di pusat Lautan Pasir Emas, menjadikannya tempat tinggalnya. Saat ini di lingkungan istana tersebut, hati-hati, guru telah mengundang 7 makhluk tertinggi lain dari samudra semesta. Perhatikan baik-baik. Seorang master alam semesta yang memiliki sepasang tanduk berwarna tembaga di kepalanya berteriak pada para kesatria alam semesta di bawahnya. Ya, semua kesatria alam semesta menghormatinya. Master alam semesta dengan tanduk berwarna tembaga mengangguk. Bersiaplah. Para kesatria alam semesta berpencar mengirimkan suara mereka dengan penuh semangat. Dia segera mengalokasikan beberapa kesatria alam semesta dari miniatur alam semesta, karena dia akan menyapa 7 makhluk tertinggi lainnya. Makhluk tertinggi lain sudah tiba. Saya tidak percaya kita juga bisa melihat makhluk tertinggi lain dari lautan semesta. Dengan guru kita ada 8 makhluk tertinggi. Mereka akan segera datang. Semua kesatria alam semesta menantikannya. Setelah sekian lama, 2 seberkas cahaya tiba. Hahaha, mata surgawi, Beci. Aku tidak percaya kamu tiba di sini bersama-sama. Seorang dewa raksasa bertelanjang kaki dengan kulit berapi-api berjalan keluar dari istananya. Dia melangkah melintasi ruang dengan kakinya yang besar, mengambil langkah besar, dan bunga aneh yang berapi-api bermekaran di bawah kakinya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ada lusinan tanduk emas kecil di kepalanya. Semua matanya bersinar dengan cahaya hijau. Bukankah mereka sudah di sini? Tanya mata surgawi. Kalian tiba di sini lebih dulu. Yang lain mungkin akan segera datang, kata Juhe menyapa mereka. Ketiganya berbicara saat mereka masuk ke istana. Setelah Master Sejati Mata Surgawi dan Master Bintang Beici tiba, Master Skeleton juga tiba, diikuti oleh Master Iblis berkepala 9. 3 makhluk tiba seperti 3 pancaran cahaya. Master Skeleton, Master Sejati Mata Surgawi, Master Bintang Beici, dan Master Iblis berkepala 9 tiba lebih dulu. Dewa Sejati Juhe menyambut mereka semua satu persatu. 3 lintasan cahaya terbang dari kejauhan dan menjadi 3 makhluk. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah emas. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya
dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Ada juga seorang pria paruh baya yang tampak jahat dan menakutkan. Dia tampak pucat dengan ukiran hitam di wajahnya. Di tengah ada seorang pria dengan jubah putih yang terlihat sangat biasa. Dia melihat sekeliling dan ada kekuatan magis yang tak terbayangkan terkandung di matanya. Dewa sejati Jue dan Master Mata Dewa Sejati sama-sama kehilangan detak jantung hanya dengan menatapnya. Salah satunya adalah pemimpin kota Primal Chaos, orang yang bertanggung jawab atas kekuatan pertama di lautan semesta. Yang kedua adalah Master Sejati 9 terpencil, memiliki kekuatan kedua di alam semesta asli dari sekolah dewa leluhur. Yang ketiga, diakui sebagai makhluk terkuat di samudera semesta dan juga memiliki otoritas tertinggi di dunia jin, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Chaos 9 terpencil, Bima Sakti, selamat datang. 5 lainnya menyapa mereka. Dinamika kekuatan di lautan semesta berubah total. Peradaban kuno telah sangat meningkatkan kemungkinan lahirnya dewa sejati, dan hanya alam semesta asli yang dapat membiarkan dewa sejati. Sekarang, era terkuat di samudera semesta adalah era alam semesta asli, lebih kuat dari gabungan era alam semesta pertama dan kedua. Adapun dua tanah suci, dewa sejati diperlukan untuk melawan binatang sektor. Namun tidak ada dewa sejati yang kuat dari dua tanah suci, jadi tidak ada yang peduli tentang mereka. Manusia memiliki dewa sejati paling banyak, diikuti oleh sekolah dewa leluhur, diikuti oleh aliansi binatang luar angkasa. Ini adalah peringkat internal di alam semesta asli. Makhluk tertinggi adalah mereka yang benar-benar penting saat melawan binatang sektor. Bagaimanapun, hanya ada sejumlah dewa sejati di lautan semesta, dan tanpa kuantitas, kualitas itu penting. Dalam triliunan era terakhir, 8 makhluk tertinggi telah muncul dari dunia jin, dan mereka secara luas diakui sebagai 8 makhluk paling kuat di lautan semesta. Yang pertama adalah Master Sejati Mata Surgawi dari era alam semesta pertama. Yang kedua adalah Master tertinggi dari ras Skeleton. Ras Skeleton dan klan Mata Surgawi telah bertarung untuk waktu yang lama. Master Skeleton sangat dihargai di dunia jin, kekuatannya meledak, dan dia sekarang menyaingi Master Mata Surgawi sejati. Yang ketiga adalah Master Bintang Beci. Ini adalah 3 makhluk tertinggi di era alam semesta pertama. Yang keempat dan kelima adalah Dewa Sejati Jue dan Master Iblis berkepala 9. Mereka adalah yang terkuat di era kedua, dan keduanya adalah bentuk kehidupan yang spesial. Yang keenam adalah Master Sejati 9 terpencil yang memiliki kekuatan dewa tak berujung, membuat semua makhluk agung lainnya cemburu. Yang ketujuh adalah pemimpin kota Primal Chaos. Dia sudah menjadi bintang yang bersinar saat dia masih menjadi master alam semesta. Setelah menjadi dewa sejati, dia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Yang kedelapan adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tidak ada seorang pun di lautan semesta yang tahu dengan pasti sekuat mana kekuatan Luo Feng. Dia hanya seorang master alam semesta, tapi dia digolongkan sebagai yang terkuat di lautan semesta. 1 triliun era sebelumnya, Master Sejati Mata Surgawi masih bisa melawan Luo Feng. Sekarang, ketujuh makhluk agung itu mengakui bahwa Luo Feng dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Selama triliunan era terakhir, Luo Feng belum menjadi dewa sejati, tetapi dia menjadi lebih kuat. Di tengah lautan pasir emas, di dalam istana yang berkilauan, dan di sekitar meja bundar kristal, ada 8 singgasana, buah dan anggur dari ketiga era alam semesta disajikan di atas meja bundar. Luo Feng dan 7 lainnya duduk bersama. Dewa sejati hati ilusi dari manusia dan dewa mata iblis dari alam semesta pertama pergi ke tanah kegelapan, kata Dewa Sejati Jue. Bima Sakti, Chaos, sekarang kalian pasti tahu banyak tentang negeri kegelapan. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Ya, baik Hong dan Dewa Mata Iblis adalah dewa sejati yang luar biasa dalam ilusi, dan mereka memiliki tekad yang kuat. Mereka mendekati pinggiran tanah kegelapan dengan hati-hati, tapi mereka dengan cepat diserang oleh 3 binatang sektor sekaligus. Mereka selamat dari serangan dan aman di dalam pesawat ruang angkasa. Tapi begitu mereka keluar,
ketika binatang sektor itu berteriak pada saat yang sama. Serangan jiwa tak terlihat yang dihasilkan membuat mereka kesakitan. Meskipun mereka bisa menahannya, 3 binatang sektor segera menyerang mereka. Dewa Mata Iblis terluka parah. Mereka segera mundur. Untuk satu hal, pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan. Serangan jiwa dari binatang sektor sangat luar biasa. Jadi kamu harus memiliki jiwa tertinggi sejati dan kamu masih akan merasakan penderitaan. Keduanya memiliki jiwa yang lebih kuat dari dewa sejati. Namun binatang sektor sangat kuat. Jauh lebih kuat dari mereka. Serangan energi saja sudah dapat melukai Dewa Mata Iblis. Energi yang digunakan binatang sektor berbeda dari kekuatan dewa kita. Energi mereka dapat dengan cepat memusnahkan kekuatan dewa kita. Pada saat yang sama, energi mereka juga akan melemah. Luo Feng mengangguk. Ya, itu kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan dewa. Luo Feng telah merasakan kekuatan semacam itu ketika dia melawan Master Bintang Petir Agung dan binatang sektor menggunakan kekuatan yang sama persis. Itulah sebabnya Dewa Mata Iblis dengan cepat terluka, bahkan dengan barang berharga tipe mesin. Dewa sejati biasa tidak bisa bersaing dengan binatang sektor. Master Mata Surgawi sejati menggelengkan kepalanya. Berapa banyak binatang sektor yang ada? Master Bintang Peci mengangguk. Kami tahu terlalu sedikit tentang mereka saat ini. Pertama-tama, kami harus tahu bahwa binatang sektor hebat dalam serangan jiwa. Dan kedua, kami juga tahu bahwa mereka menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan dewa. Dan juga kami tahu itu meskipun binatang sektor bertarung dan mencoba untuk membunuh satu sama lain. Ketika kami muncul, mereka akan bekerja sama untuk menyerang kami. Dewa Mata Iblis dan Dewa Sejati Hati Ilusi diserang oleh 3 binatang sektor pada saat yang sama. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka menyadari bahwa meskipun binatang sektor mencoba untuk membunuh satu sama lain, ketika menghadapi musuh dari luar, mereka akan bekerja sama. Master Sejati 9 terpencil menggelengkan kepalanya. Jadi akan sulit untuk membunuh mereka satu persatu. Baik Luo Feng, Hong dan Iblis Mata, mereka hebat dalam ilusi, pikiran dan tekad mereka berada di tingkat ruang hampa. Tetapi yang lain, banyak yang hanya di tingkat dewa sejati. Jika mereka hanya memiliki tekad pada tingkat dewa sejati, mereka akan menderita kerugian besar. Kita tahu terlalu sedikit tentang binatang sektor, kata Master Iblis berkepala 9 dengan cemas. Keterampilan apa yang mereka miliki? Berapa banyak yang ada? Kami tidak tahu apa-apa, kata Dewa Sejati Juhai mengangguk. Selain itu, akhir era alam semesta ini sudah dekat. Mungkin hanya membutuhkan beberapa triliun era untuk datang. Menurut keinginan alam semesta asli, kita harus mengakhiri binatang sektor sebelum era alam semesta ini berakhir. Jika tidak, itu akan terlambat, kata Master Sejati Mata Surgawi. Binatang sektor adalah sumber kekhawatiran semua makhluk agung di samudera semesta. Bahkan Luo Feng dan Master Sejati Mata Surgawi yang pernah menjadi musuh sekarang berteman. Kurasa kita harus pergi ke tempat binatang sektor lagi. Ya, kita perlu pergi lagi dan kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Kita harus belajar lebih banyak tentang mereka. Kemudian kita bisa lebih siap dan bisa merencanakan dengan baik, kata Dewa Sejati Juhe. Kita perlu membentuk tim Dewa Sejati yang terdiri dari para Dewa Sejati dari samudera semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan anggukan. Kita perlu pergi ke negeri kegelapan dan mempelajari lebih banyak detail tentang mereka, sehingga kita bisa membuat rencana yang lebih baik. Pertama, semua Dewa Sejati dalam tim harus kuat, dan juga kita perlu mengakui bahwa itu berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan kegagalan ini mengguncang dasar lautan semesta. Semua orang mengangguk. Aku akan memimpin 1 Dewa Sejati dari era alam semesta pertama, 1 Dewa Sejati dari alam semesta kedua, dan 2 Dewa Sejati dari era alam semesta asli. Kami akan membentuk tim seperti ini, dan saya juga akan bergabung.
akan ada 5 dari kita, kata Luofeng. Oke, karena pemimpin gerombolan Bima Sakti yang memimpin kali ini, jadi tidak akan ada masalah. Kalian pasti bisa mendapatkan banyak informasi. Dewa Sejati Juhe, Master Sejati Mata Surgawi, dan Master Skeleton semuanya sangat setuju. Luofeng mengangguk. Master Sejati Mata Surgawi, Dewa Sejati Juhe, kembali dan berbicara dengan makhluk agung dari era alam semesta Anda, kata Luofeng. Satu dewa sejati dari setiap alam semesta, dan mereka harus memiliki tekad yang kuat. Baik Master Sejati Mata Surgawi dan Dewa Sejati Juhe mengangguk dan menjawab, tentu, tidak masalah. Banyak dewa sejati akan merasa terhormat untuk pergi bersamamu. Setelah pertemuan ini, mereka sekarang memiliki rencana dasar tentang bagaimana menangani binatang sektor. 8 makhluk tertinggi segera berpisah. Luofeng, pemimpin kota Primal Chaos, dan Master 9 terpencil terbang kembali ke alam semesta asli. 9 terpencil, kita membutuhkan 2 dewa sejati lagi dari alam semesta asli. 1 dari sekolah dewa leluhur, dan 1 lagi dari aliansi binatang angkasa. Apakah itu akan menjadi masalah? Kata Luofeng. Tidak masalah, Master 9 terpencil mengangguk. Tapi Anda juga harus berhati-hati. Itu adalah kediaman dari binatang sektor yang memaksa keinginan alam semesta asli untuk menggunakan begitu banyak metode, kata Master 9 terpencil. Itu benar, jangan meremehkan binatang sektor itu. Ingat kapak besar, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan serius. Luofeng mengangguk. Aku tahu, aku akan mengirim tubuh Mosaku ke sana kali ini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Pemimpin kota Primal Chaos santai. Tubuh Mosa adalah makhluk tipe energi dan tidak memiliki jiwa, jadi serangan jiwa tidak berguna melawannya. Kali ini, saat ketiga era alam semesta memilih utusan mereka, aku harus berbicara dengan guruku, pikir Luofeng. Scene berganti. Di negeri kegelapan, di area inti sektor puncak miring, ada kabut hitam berjatuhan di tepi negeri kegelapan. Belum ada begitu banyak sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu tumbuh semakin padat. Semburan cahaya hitam melesat dari negeri kegelapan, kemudian itu melambat dan berhenti. Itu adalah monster raksasa yang memancarkan cahaya hitam dari setiap inci tubuhnya. Ia memiliki 2 kepala yang ganas, dan di setiap kepala ada 1 mata, hidung, dan mulut. Ia memiliki sepasang lengan dan sepasang kaki. Itu benar-benar telanjang, dan kekuatan jahat meresap dari setiap bagian tubuhnya. Mata tunggal di kedua kepalanya melihat sekeliling. Tubuhnya mengalami lusinan luka, dan darah hitam merembes dari nadinya. Tiba-tiba, kepala yang satu membuka mulutnya, dan lidahnya menjulur. Itu menjilati setiap luka di tubuhnya. Baidi! Monster hitam yang mengerikan itu berteriak dan meraung. Akulah raja terakhir. Kamu mencurangi sistem. Itulah sebabnya kamu lebih kuat. Kamu ingin membunuh dan memakanku. Tunggu dan lihat saja. Ini tidak akan semudah itu. Terakhir kali, 2 piring makanan ada di depan pintu kami. Ketiga idiot itu sangat bodoh sehingga mereka membiarkan makanan lezat itu pergi. Bisik monster jelek itu. Benny, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu di serang kami. Tapi selain makan binatang sektor lainnya, aku juga bisa melahap makanan lezat untuk menguatkan diriku. Aku akan pergi. Aku akan pergi ke dunia tempat hidup makanan lezat. Dan aku akan menjaga memakannya tanpa henti. Aku akan menjadi lebih kuat. Dan ketika aku kembali, aku akan mengalahkanmu. Binatang sektor diserang kita semuanya jahat. Dan mereka tidak akan membiarkanmu memakannya seperti itu. Makanan di luar jauh lebih mudah untuk mendapatkannya. Saat aku kembali, aku akan menjadi lebih kuat darimu. Lalu aku akan memakanmu. Dan yang lainnya, aku akan menjadi raja terakhir. Dia terbang menuju gelombang tak berujung, di mana sebuah perahu besar mengapung. Saja hitam terbang ke arahnya. Rajaku, kata Kaisar Yensia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Monster mengerikan itu berhenti dan menatap kedua dewa sejati. Itu menatap mereka sejenak, kemudian tiba-tiba berubah bentuk. Itu berubah dari monster mengerikan menjadi makhluk manusia besar
yang memiliki ekor raksasa di punggungnya, meniru beberapa karakteristik Kaisar Zenziya dan Dewa Leluhur Batu Naga. Pada saat yang sama, itu juga meresap ke dalam kekuatan dewa. "Lihat, apakah saya terlihat seperti jenis Anda?" tanya si binatang sektor. "Iya benar," jawab Kaisar Zenziya dan Dewa Leluhur Batu Naga. Mereka menyebut setiap binatang sektor yang mereka lihat sebagai raja. Semua binatang sektor gila dan masing-masing mengira dia yang terbaik. "Saya membutuhkan informasi rinci tentang lautan semesta. Ceritakan tentang semua makhluk agung di lautan semesta," kata binatang sektor. Kaisar Zenziya dan Dewa Leluhur Batu Naga saling memandang. Binatang sektor ini akan pergi ke lautan semesta. Mereka sangat gembira. Mereka telah menekan keinginan mereka terlalu lama. Setelah Master Bintang Petir Agung meninggal, mereka adalah satu-satunya musuh Luo Feng yang tersisa. Mengingat reputasi Luo Feng, mereka tidak berani pergi ke dunia jin. Jadi mereka tidak memiliki peradaban kuno atau barang berharga jenis mesin. Suara Kaisar Zenziya terdengar seperti benturan logam. "Lautan semesta hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena munculnya tanah paling berbahaya keempat, dunia jin. Dunia jin adalah dunia yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Disitulah banyak jiwa dewa sejati dan bahkan keberadaan yang lebih tinggi dari peradaban kuno dapat ditemukan. Warisan peradaban kuno dan harta jenis robot semua dapat ditemukan dalam kelimpahan di dunia jin. Berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari lautan semesta telah menembus jauh di dalam dunia jin untuk mengasah keterampilan mereka dan mendapatkan harta. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan di antara mereka kita harus sangat berhati-hati terhadap pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng." "Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng?" Binatang sektor memandang ke bawah pada dua dewa sejati dan bertanya, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, apa yang kita ketahui tentang latar belakangnya?" "Dia adalah makhluk agung dari ras manusia di era alam semesta asli, dan dia adalah master alam semesta," kata Kaisar Zenziya. "Hahaha, master alam semesta? Makanan yang begitu rapuh. Kalian semua ingin aku mewaspadai dia?" Binatang sektor tertawa terbahak-bahak. Dewa Leluhur Batu Naga langsung menjawab, "Kaisar yang terhormat, kau jangan pernah meremehkan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Sebelumnya, ketika dunia jin belum muncul, Master Bintang Petir Agung telah binasa di tangannya." "Gontor Agung dibunuh olehnya?" Binatang sektor menjadi lebih waspada sekarang. "Saat itu, dia baru saja memasuki dunia jin. Dikatakan bahwa dia mengalami pertemuan yang sangat hebat," kata Dewa Leluhur Batu Naga dengan suara serak. "Dia pernah memusnahkan beberapa ratus master alam semesta dari aliansi kekuatan bersatu dan tanah suci bulan ungu sekaligus. Tidak ada bukti, tetapi kemudian selama era triliunan, ketika ada provokasi terhadap manusia di alam semesta asli, semua penduduknya dihukum dengan kejam oleh manusia. Berbagai kelompok kekuatan tertinggi semuanya satu pikiran bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng telah memegang otoritas besar di dalam dunia jin." Dewa Leluhur Batu Naga melanjutkan dengan berkata, "Dan keinginan alam semesta asli juga membocorkan informasi ini, bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng adalah master nomor 1 dari lautan semesta." Binatang sektor sangat terkejut. "Dia hanyalah seorang master alam semesta. Bagaimana dia bisa menjadi master nomor 1 di lautan semesta Anda?" "Ini diakui oleh semua orang," kata Dewa Leluhur Batu Naga. "Selama triliunan era terakhir, dia membuat banyak serangan, dan setiap kali dia bergerak, dia selalu mendapatkan keunggulan absolut atas segala sesuatu yang berani memprovokasi dia. Karena dia begitu kuat, tidak satupun dari kami yang berani menjelajah ke dunia jin. Sekarang, dia hanya seorang master alam semesta. Ketika dia menjadi dewa sejati, dia pasti akan menjadi sosok yang lebih mengerikan. Kaisar yang terhormat, jika Anda bisa memusnahkannya, maka di seluruh lautan semesta tidak akan ada orang yang bisa menghalangi jalanmu lagi."
binatang sektor terdiam. Pemimpin nomor 1 dari samudera semesta, begitukah? Binatang sektor berkata pada dirinya sendiri. Aku Morosa tidak akan menghadapimu secara langsung. Pertama-tama, aku akan memberi makan diriku sendiri dengan makanan lezat. Dan ketika kekuatanku menjadi lebih kuat, aku akan datang dan melihat sendiri betapa kuatnya dirimu. Lihat apakah kau lebih kuat daripada Bedi. Pada saat ini, binatang sektor ini, Morosa, telah menetapkan Luo Feng sebagai lawan kedua setelah Bedi. Dan Bedi adalah lawan terbesar yang harus dihadapi untuk menjadi raja tertinggi. Pertama, aku akan membunuh dan memakan hidangan yang disebut Bima Sakti ini. Lalu aku akan memakan semua yang bisa kutemukan di dalam samudera semesta dan kembali ke sini. Bedi, jika aku kembali untuk melihat bahwa kamu sudah dibunuh oleh binatang sektor lainnya, aku akan sangat kecewa. Binatang sektor Morosa memandang ke bawah pada dua dewa sejati. Ceritakan tentang peta lautan semesta. Setelah sekian lama, setelah mengumpulkan cukup informasi, binatang sektor Morosa sekarang memiliki pemahaman terperinci tentang lautan semesta. Akhirnya, dia meninggalkan tanah kegelapan, sarang binatang sektor, dan berangkat ke lautan semesta sendirian. Di alam semesta asli, di tengah langit berbintang yang luas, seorang pria berjubah putih muncul dan berjalan melewati kegelapan angkasa. Dia langsung menuju ke bintang yang membara. Di dalam bintang, nyala api mengelilingi inti. Setiap inti ini sebaliknya memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sebuah kapal yang rusak mengambang di tengah kobaran api dan udara dingin menahan semua api itu. Seorang pria tua duduk bersila, tidak bergerak. Di tangannya ada batu. Batu ini telah dihaluskan oleh sentuhannya yang terus-menerus. Guru, pria berjubah putih berjalan di tengah api dan segera mendekati ujung kapal dari jauh. Baik api maupun udara dingin sama sekali tidak terpengaruh padanya. Pria tua itu membuka matanya dan menatap Luo Feng. Apakah sudah akan pergi ke sarang binatang sektor? Luo Feng mengangguk. Pada titik ini, makhluk agung dari samudera semesta sebagian besar telah mencapai batas kita. Bahkan jika kita diberi triliunan era lagi, masih akan sulit bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun, kekuatan binatang sektor terus meningkat. Kami merasa bahwa kami tidak boleh menunda lebih jauh. Kali ini tubuh Mosaku akan memimpin tim kecil untuk melihat sebentar ke dalam situasi dan mengungkap lebih banyak fakta. Kemudian kami dapat merumuskan rencana tindakan kami dengan lebih baik. Guru, sebelumnya Anda menyuruhku untuk menemuimu sebelum pergi. Luo Feng segera duduk juga di seberang tamu kuno yang duduk. Pertama, aku perlu memberitahumu sesuatu, kata tamu kuno yang duduk. Mengenai beberapa informasi yang diungkapkan secara terbuka oleh kekuatan keinginan alam semesta asli, dengan bantuan 3 dewa leluhur. Sebagian memang benar, tetapi ada beberapa bagian yang tidak benar. Misalnya mengatakan bahwa perahu semesta telah diciptakan demi menghadapi binatang sektor. Itu benar-benar lelucon. Luo Feng tiba-tiba berpikir, Guru, maksud Anda kata-kata dari keinginan alam semesta asli tidak dapat dipercaya? Tidak juga, jawab tamu kuno yang duduk. Membunuh binatang sektor tentunya baik untuk kalian semua. Keberadaan binatang sektor terutama untuk tujuan menghancurkan. Mereka mampu menghancurkan semua jenis miniatur alam semesta. Jadi tentu saja akan tepat bagi kalian semua untuk menyingkirkan mereka pada tahap awal. Luo Feng mengerutkan kening. Kalau begitu, Guru, apa yang Anda ingin katakan? Aku ingin memberitahumu bahwa pertama, binatang sektor ini adalah bentuk kehidupan yang sangat menakutkan yang dilahirkan oleh lautan semesta, kata tamu kuno yang duduk dengan nada yang paling serius. Sungguh itu sangat menakutkan. Di dalam seluruh samudera semesta ada satu alam semesta asli dan binatang sektor mengambil peran yang berlawanan untuk melawannya. Adapun bagi Anda bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, Anda semua hanyalah produk sampingan dari apa yang dibiarkan oleh lautan semesta. Berbicara tentang kemuliaan bentuk kehidupan ini saja
Siapa yang bisa memegang lilin untuk itu? Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Tentu saja, saya secara khusus mengacu pada orang terakhir yang selamat. Setelah 1 miliar binatang sektor bertarung satu sama lain sampai mati, kata tamu kuno yang duduk. Yang terakhir berdiri adalah yang benar-benar mulia tak tertandingi, namun menakutkan. Untuk saat ini, masih banyak dari mereka. Jadi ancaman yang ditimbulkan oleh salah satu dari mereka tidak akan cukup besar untuk menghilangkan kemampuan Anda untuk melawan. Dan juga, binatang sektor ini ya secara alami diberkahi dengan kecerdasan tinggi yang tak terukur. Tahukah Anda, di dalam lautan semesta, apa yang paling tidak mengancam bagi binatang sektor? Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Paling tidak mengancam? Itu adalah alam semesta asli. Tamu kuno yang duduk tertawa. Alam semesta asli hampir tidak berbahaya bagi binatang sektor. Guru, maksudmu? Mata Luo Feng berbinar. Dia sepertinya memiliki firasat tentang apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Tamu kuno yang duduk tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, ketika binatang sektor menyerang miniatur alam semesta, itu pasti akan bertemu dengan pembalasan, terlepas dari apakah itu 2 tanah suci atau berbagai miniatur alam semesta. Serangan apapun yang dilakukan akan membangkitkan hiruk-pikuk pembalasan dari sejumlah besar makhluk agung. Namun ketika menyerang alam semesta asli dengan sendirinya tidak mampu melakukan segala bentuk perlawanan. Itu mungkin telah membiarkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan mungkin tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi ia tidak dapat memulai serangan. Oleh karena itu, ia hanya bisa secara pasif menahan semua yang dimakan oleh binatang sektor. Keinginan alam semesta asli dikatakan sangat luas dan tak berujung. Bahkan jika binatang sektor memakan sesuka hatinya atau bahkan sampai dijejali sampai mati, ia tidak akan pernah melahap semuanya. Sampai tingkat tertentu, alam semesta asli masih akan mengalami penghancuran diri untuk kembali ke asalnya, di mana binatang sektor tidak akan bisa menyerang. Namun, perubahan antara kelahiran dan kehancuran alam semesta asli ada di bawah kendali kontrol aturan tak berwujud. Itu tidak bisa dihancurkan sesuka hati. Sebelum menghancurkannya, binatang sektor akan melahap sebanyak mungkin asal mula alam semesta, menyebabkan kerusakan mendasar. Jika Anda semua makhluk agung menggabungkan kekuatan Anda untuk menciptakan bentuk pencegahan, binatang sektor ini mungkin menyerah padamu untuk saat ini dan memfokuskan kembali ke semua perhatian mereka untuk berurusan secara khusus dengan alam semesta asli. Bagaimanapun, itu adalah makanan terbesar yang pernah mereka miliki. Mata Luo Feng semakin cerah saat dia memahami apa yang gurunya katakan. Inilah sebabnya, kata tamu kuno yang duduk sambil tertawa, keinginan alam semesta asli berbohong. Inilah sebabnya, keinginan alam semesta asli berbohong, kata tamu kuno yang duduk sambil tertawa. Tiba-tiba ada getaran samar di ruang sekitarnya. Kekuatan yang kuat dan menindas menyebar, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Luo Feng melihat sekeliling. Api dari bintang yang mengelilingi kapal yang rusak itu menjadi terdistorsi saat bergetar, seolah-olah mereka akan padam. Tidak perlu khawatir, tamu kuno yang duduk tertawa. Tekad asal mula alam semesta harus mematuhi hukum alam semesta yang paling fundamental. Selama Anda tidak menentang hukum manapun, itu tidak akan dapat merugikan Anda. Itu hanya dapat mengandalkan bantuan dari makhluk agung lain. Tapi di alam semesta, siapa yang bisa menjadi tandinganmu? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika ini dikatakan di depan makhluk agung lainnya, saya bisa mengabaikannya. Tetapi di hadapan guru, saya tidak begitu percaya diri. Tidak, tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Tekad asal mula alam semesta tidak salah dalam mengatakannya. Kamu memang nomor 1 di samudera semesta. Mengenai binatang sektor, keinginan alam semesta asli berbohong karena ia ingin kalian semua pergi ke sana bertarung dan membunuh. Sebenarnya, tekad yang kuat dari asal mula alam semesta, apakah kalian semua bertahan atau tidak, apakah itu penting? Itu selalu dapat melahirkan generasi-generasi dari era reinkarnasi. Hidup dan mati pada awalnya
adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan alam. Ia tidak peduli sedikit pun tentang hidup dan mati Anda. Untuk itu, asal-usulnya adalah yang paling penting. Bagaimanapun, saat asalnya terluka, itu mungkin tidak akan pernah bisa pulih, bahkan setelah era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa kamu tidak boleh bertindak sebagai senjatanya dengan mudah. Kamu harus belajar bagaimana menuai beberapa keuntungan darinya. Keuntungan? Luo Feng mengerutkan kening. Keinginan alam semesta asli telah memberikan janjinya berupa warisan, harta, atau bahkan pembebasan guru origin. Segalanya itu mungkin. Itu sama sekali tidak bermanfaat. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Harta karun dan semua ini hanyalah sebagian dari harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan sejak dulu. Tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi itu secara acak melemparkan sebagian kepada Anda. Adapun melepaskan guru origin itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itulah mengapa ia bersedia melakukannya. Luo Feng dengan cepat bertanya, lalu manfaat apa yang harus saya minta? Manfaat terbesar, kata tamu kuno yang duduk dengan sikap yang paling serius. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan keinginan alam semesta asli. Dengan melakukan itu, seseorang dapat secara pribadi mengalami seperti apa alam semesta asli, mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan. Pertama, Anda menghancurkan alam semesta asli. Kemudian Anda membiarkan alam semesta pertama mengalami kelahiran kembali. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan asal mula alam semesta. Luo Feng terengah-engah. Untuk secara pribadi mengalami kehancuran dan kebangkitan. Luo Feng tercengang. Gagasan itu sangat luar biasa. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.